Nah, di belakang gua udah ada motor yang kata gua cocok banget buat kalian miliki karena harganya bersahabat tapi performanya luar biasa. Ini dia New Himalaya 452 cc. Langsung kita cek. Nah, buat lu kalau misalnya lu pengen motor 452 cc harga 169 juta on the road Jakarta, nih motor yang paling cocok buat lu, Himalayan dari Royal Enfield. Nah, biar kita tahu nih spesifikasinya kayak gimana. Kalau lu lihat dari bagian depan, di sini dia lampu headlamp, kemudian ada lampu sennya juga, depan belakang dan tail light-nya itu dia udah pakai LED. Jadi buat lampunya tuh udah terang banget, bersih, jernih. Nah, kita mundur sedikit ke bagian speedometer. Di speedometer ini sebenarnya cakep banget. Kalau lu perhatikan di sini informasinya udah lengkap banget. Nih gue coba nyalain. Di sini kalau lu nyalain, dia itu udah full digital dengan banyak informasi berkendara. Dan fitur paling uniknya yang menurut gue belum ada di motor Royal Enfield lainnya adalah fitur mode berkendara yang bisa diatur lewat display ini. Nah, kalau lu lihat di bagian handlebar sebelah kanan, di sini ada mode. Jadi lu tinggal pencet, tek, itu bisa buat ngubah modenya. Di sini total ada 4 mode. Tadi gua cek modenya itu ada buat nonaktifin ABS-nya. Kemudian di sini juga bisa buat nentuin mau pakai yang performance atau lu pengen pakai yang eco mode. Nah, jadi ada performance ABS-nya nyala atau mati, kemudian ada yang mode eco, ya kan? Nah, ABS-nya nyala apa mati terserah. Nah, terus di sini juga udah bisa connect ke aplikasinya dari Royal Enfield, yaitu Tripper. Jadi lu tinggal pencet si tombol modenya ini, kemudian lu tahan beberapa detik, ya kan? Nanti layarnya bakal berubah. Layarnya berubah sambil bisa dikonekin ke Trippernya. Di sini lu bisa set navigasi. Jadi misal lu mau berkendara, kemudian lu belum tahu daerahnya, lu bisa set di Tripper lokasi yang pengen lu tuju, lu konekin ke motor ini, kemudian nanti bakal ada navigasi berapa meter lagi harus belok, berapa meter lagi lurus. Nah, itu mode yang menurut gua bagus banget, karena di motor-motor yang lain kayak Super Meteor 650 ya kan, itu masih pakai kombinasi analog dan digital, dan trippernya juga ya kan dia terpisah. Jadi kalau di unit headlampnya ini, kalau si Himalayan yang sekarang ini, dia bener-bener satu layar itu semua mode. Nah, gua matiin ya. Nah, lanjut. Di sini kita lihat tangki yang menurut gue ini lumayan gede banget. Kapasitas sampai 17 liter, ya kan? Nah, buat tangki 17 liter, kemudian buat kompresinya dia 11,5 kilo per liter, itu kayaknya udah cukup banget buat touring-touring jarak jauh. Ya kan, kalau lu full tank, kemudian berkendara dengan eco mode, mungkin lu bisa capai 200 km lebih. Bener-bener awet banget, nggak sahabat pom bensin lagi. Nah, kita mundur. Di sini ada dual seat, asik. Di sini ada buat driver, kemudian ada buat si passengernya. Buat drivernya, tadi gue udah coba, tinggi gue 175, walaupun kalau kayak gini nih, dia agak masih kurang tinggi ya kan. Mas gue ketinggian buat naik ini. Tapi kalau misalnya dia standar gandanya udah diturunin, ini tuh enak banget. Kenapa? Karena tingginya cuma 80,5 cm. Ya kan? Sedangkan buat passengernya dia di 82,5 cm. Jadi udah cocok banget buat berkendara. Nah, tapi teman-teman jangan salfok dulu, karena di sini motornya itu udah ada aksesoris tambahan. Dia ada pelindung tangkinya kayak gini ya kan. Kemudian di sini ada buat tas touringnya. Jadi ini nggak include, cuma kalau teman-teman misalnya pengen pakai motor yang lebih gahar tampilannya, lu bisa tambahin nih aksesoris kayak motor Himalaya ini yang lagi gua review sekarang. Nah, kita mundur bagian bawah. Kalau lu perhatiin, di bagian bawah sini ada mesin yang menurut gua 452 cc udah oke banget, karena dia pakai single cylinder dan udah pakai teknologi DOHC. Jadi lu berkendara tuh bisa tarikannya lebih enak banget di bawah, tengah, sampai
tarikan paling atas itu enak. Kenapa? Karena dengan mesin 452 cc ini, ya kan single cylinder, dia itu tarikan maksimalnya itu di 8000 rpm dengan 40 horsepower. Jadi buat torsinya enak banget, lu dapet berkendara di bawah, tengah sama torsi tinggi tuh udah oke parah. Nah, terus kalau lu tadi perhatiin di sini tuh gue udah sebutin kalau ABS-nya itu bisa aktif dan non aktif. Kenapa? Karena ini udah pakai dual channel ABS. Depan dan belakang udah pakai ABS tentunya, ya kan? Yang membedakan kalau yang depan itu dia pakai dual floating piston. Kalau yang belakang dia masih single, ya kan? Nah, tapi yang di depan ini dia tuh ukuran dari disknya itu lumayan gede. Buat motor-motor yang di Royal Enfield biasa gue review, dia rata-rata pakai 30 cm ya kan, atau 300 mili. Kalau ini dia pakai 320 mili, lumayan gede. Berbeda dengan yang di belakang. Kalau yang di belakang dia cuma 270 mili. Jadi ada sedikit perbedaan buat si cakramnya ini. Nah, buat si suspensinya nih, buat ngedukung dari bodi motor ini yang gede banget, dia udah pakai upside down di depan 420 mili. Kalau yang di belakang dia pakai monoshock. Jadi buat berkendara enak. Kenapa? Karena dia udah satu level di atas dari motor-motor yang lain. Dia udah pakai upside down. Nah, buat yang ban ini, buat menunjang dari si bodi dari motor ini yang bongsor banget, dia tuh udah pakai 21 inch buat yang depan. Jadi ukurannya tuh gede banget, sedangkan buat yang di belakang dia pakai 19 inch. Nah, jadi kalau dari overall, motor ini cocok banget buat kalian yang pengen berkendara jarak jauh, kemudian pengen terlihat sangar, ya kan, pengen menguasai jalanan, kemudian berkendaranya juga nyaman dan tarikannya juga enak, penggunaan bahan bakar juga irit. Motor ini tuh cocok banget, apalagi dengan harga 169 juta itu udah on the road di Jakarta. Kata gue ini motor yang worth it parah buat kalian milih. Jadi buat temen-temen kalau lu pengen langsung aja, ya kan, cek detail deskripsinya biar tahu ke mana buat beli motor ini. Nah, itu dia review singkat dari motor New Himalayan 452 cc. Buat teman-teman yang tertarik buat memiliki motor New Himalayan 450 cc ini, langsung aja kepoin Instagramnya Galeri Auto, atau enggak bisa cek-cek di YouTube Galeri Auto. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik dari gua. Oke, let's go.